Selamat pagi, Bu Kika, Pagi, dan Pak. juga ini Pak Januar Antoni sebagai Head of Technology Planning, sementara Ibu Kika sebagai CRM Division Head. Ya. Pagi hari ini kami berbahagia karena sudah ingin lama sekali bagaimana bisa berbicara dengan Tower Bersama ini yang juga merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi digital di Indonesia. Ya, kami dari Masel TV. Masel TV ini adalah bagian dari pertelevisian yang mengutamakan untuk kepentingan anggota. Jadi, kenapa pagi hari ini kami melakukan wawancara ini adalah agar supaya terkomunikasi semua anggota-anggota Mastel ini dengan baik para pihak internal maupun eksternal. Nah, tentunya pagi hari ini ada beberapa hal yang saya ingin menanyakan. Terutama kata tower bersama. Nah, ini bersamanya ini, Pak. Bagaimana kemudian kok memilih nama ini tower bersama? Ini silakan. Siapa yang menyampaikan? Iya. Saya pertama kali mau menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Yanuar untuk Kapitul Spartan untuk menjelaskan tentang TMG, kita bisa berdiskusi ya gini. Tower bersama itu kan berangkat dari kata-kata bahwa kita tuh memiliki keinginan untuk membangun secara nasional. Dan tower bersama itu kepemilikan secara kebersamaan. Gitu. Jadi berangkat dari kata-kata itu dan memang kita mau tujuan untuk membangun ekosistem iya untuk kepentingan bersama dan secara nasional itulah kata-kata yang kita pilih. Nah, ini ada bersama ini ada berapa company ini? Coba Mas Yunar mungkin mau menambahkan. Kita cukup banyak ya Pak sebenarnya ya, karena kita mencoba sebagaimana bisnis telco buat kami sebagai top sana juga menjadi sustain gitu ya. Jadi memang kami ada beberapa lini bisnis yang memang dikerjakan oleh sister company kita seperti Allah. Kalau secara jumlah mungkin lebih tepatnya nanti kita cek Pak, tapi pada dasarnya kita ada di bidang-bidang teknologi, di bidang power kita ada juga sister company yang membantu kita, di bidang fiber optik juga sudah ada, di bidang digital solution juga ada. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan semua sister company kita supaya secara bisnis ini menjadi sungguh sustain untuk TBG dan untuk industri telekomunikasi. Ya, jadi Tower Bersama ini sudah digital network ya. Betul. Sebab ada FO-nya, kemudian sudah ada powernya, Ya. dan tentu juga turn off networknya ya. Yes. Ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin menanyakan lebih lanjut. Ini mengapa kemudian kok masuk di dalam eksebisi ini? Terutama masalah digital transformasi Indonesia ini, menurut pandangan Tower Bersama, mengapa kemudian Tower Bersama ikut serta dalam ada panggilan apa kira-kira yang ingin disampaikan? Jadi memang kita kan kita berangkat dari traditional towerco Pak. Dan kita mau meng-highlight bahwa kita akan bertransformasi dari towerco dan fiber menjadi digital solution. Seperti itu ya. Kita memang mau meng-highlight itu dan kita memang mau membuka peluang-peluang bisnis baru sehingga kita bisa di subsidi ini. Jadi kepentingannya di sini barangkali seperti ini. Sejalan dengan Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi dari Tower Bersama akan mengambil bagian peran itu. Tentunya di dalamnya juga akan memaksimalkan ruang digital seluas-luasnya karena ternyata sudah digital network. Betul. Nah, untuk yang kan perusahaan sudah masuk ke Techco ya Pak. Ya, sekarang sudah arahnya ke teknologi company begitu ya. Dan TBG kami akan membantu untuk mensupport ekosistem bagi teknologi company itu untuk bisa berkembang dan sustain di bisnisnya di Indonesia dan di internasional juga Pak sebisa. Nah, tentunya ini ada hal-hal yang setiap pengembangan kan bagaimanapun ada ekosistemnya. Betul. Kemudian ada stakeholdernya. Nah, bagaimana pandangan dari Tower Bersama ini terhadap hal-hal yang sangat penting sekali untuk percepatan transformasi digital di Indonesia ini, terutama apakah regulasi, apakah kemudian juga pengaturan hal-hal yang menyangkut frekuensi,
Apakah juga di mana peran dari pemerintah juga sangat penting sekali di sini. Betul, Pak. Silakan. Ya. Kalau berkaca dari kita sempat benchmarking juga ke China gitu ya, untuk beberapa hal, China Tower dan lain-lain, Pak. Sebenarnya bagaimana bersaing saat ini untuk kita di industri komunikasi khususnya ASP ya Pak, yang mungkin saya sekarang 100.000 100 Mbps itu ya Pak. Sebenarnya saat ini yang masih memang butuh dikembangkan adalah connectivity-nya di Indonesia Mbak ya. Connectivity di Indonesia masih terbatas pada ruang tier 1 yang mana memang secara komersil dan bisnis masih sangat oke, tapi secara volume akhirnya tidak bisa menutupi Perkembangan yang terjadi tingkat kebutuhannya, terutama ekonomi digital kayak itu ya. Iya, ekonomi digitalnya yang sangat cepat itu. butuh volume juga untuk bisa mencapai 100.000 ke 100 Mbps itu. Jadi memang perkembangan connectivity perlu diperluas lagi sampai ke tier 2, tier 3 di Indonesia. Ya, pada akhirnya 100.000 dan 100 Mbps itu bisa secara affordable emang diterima secara bisnis. Ya, dan mungkin memang seperti mungkin sudah dicanangkan oleh rekan-rekan Komdigi ya Pak ya. Memang moratorium di sisi ISP itu memang perlu diafukan sepertinya Pak. Karena sekarang ada 1.400 lebih Pak ISP dan harus masing-masing berkompetisi gitu ya di industri Indonesia gitu. Mungkin itu perlu sedikit pengaturan secara regulasi di sisi ISP company, dan juga kita perlu perluas connectivity hingga ke tier 2, tier 3 ini. Ya, saya agak kembali ke situasi emergensi ya. Jadi tentang adanya pengaturan tentang ISP ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. Iya. Jadi itu antara lain juga akan mempengaruhi terhadap pencapaian akses atau pemaksimalan akses yang sudah disebarluaskan oleh tower bersama. Betul. Baik, saya kira hal itu sangat penting sekali. Kita juga sudah melihat bahwa dalam hal tower bersama tentunya masuk di dalam jaringan digital Indonesia. Saya sebutkan saja jaringan digital Indonesia ya. Sebab menuju ke Indonesia Emas tahun 2045 itu integrasi dari seluruh kemampuan bangsa ya. Yang tergelar ke dalam bentuk infrastruktur yang sudah sedemikian rupa saling, saya tidak menyebutnya saling tumpang tindih ya. Tapi itu faktanya. Karena masalah kan di sini berlomba ya. Nah, sementara ruang-ruang yang ada pun tentu akan memilih kepada daerah-daerah yang menarik secara bisnis ya. Nah ini, bagaimana melihat risiko-risiko itu bila tidak kemudian dilakukan upaya-upaya diregulasi tadi? Betul memang Pak, memang support dari pemerintah makanya sangat dibutuhkan ya Pak. PNBP USO itu memang sangat membantu supaya penetrasi di area rural lebih cepat lagi. Akhirnya yang membantu akhirnya area rural itu tumbuh secara bisnis yang mumpuni itu adalah pionir dari pemerintah ini Pak yang dibutuhkan gitu ya. Setelah dibangun, pionir membangun infrastrukturnya, bisnis mulai muncul, pada akhirnya secara area itu secara bisnis sudah kompatibel untuk kita masuk dan berbisnis besar. Nah sekarang saya juga ingin mengetahui nih capaian-capaian dari tower bersama ini bagaimana? Ibu Tika? Ya. Jadi pencapaian saat ini sih memang kita bangun dari TowerCo, memang kita existing bisnis kita tetap terus berjalan, tapi kita memang berusaha untuk mendevelop di bagian enterprise seperti yang tadi dijelaskan. Berarti segmentasi lagi. Jadi masih relevan dia. Karena kan bisnis tower dan fiber itu kan hanya sebagai ajang untuk leverage. Untuk leverage itu adalah existing aset kita. Oh jadi memang kedepannya memang lebih ke enterprise kita. Enterprise ya. Oke, baiknya kita punya 3 pilar Pak. Ya, silakan. Untuk di produk yang ada di Tower Bersama Group, jadi kita ada tower itu sendiri sebagai main bisnis kita. Lalu fiber optik yang kita saat ini sudah mulai developing gitu ya, cukup besar di seluruh Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian connectivity dan digital solution. Nah, digital connectivity dan digital solution memang lebih banyak kita elaborate dengan rekan-rekan enterprise ya Pak. Enterprise, organik dan mata pasar kita. Ini memang kita kan nggak bisa, di bisnis telco saat ini makin kompetitif, jadi kita harus berkolaborasi Pak. Kita membuka peluang untuk saling bekerja sama gitu ya, untuk bangun bisa bersama. Jadi kita sekarang bahkan
buat rekan-rekan customer kita sudah bisa bantu untuk total solution Pak di digital bersama. Mulai dari connectivity, mulai dari IoT, application untuk memonitoring, itu kita bisa support end to end. Jadi saya lihat CRM lah. Oh, berarti ini Bu Kika ya? Iya, karena berpusat di sini ya. Layanan pelanggan itu kan sangat penting. Ya, setuju sekali. Gimana? Ini ceritanya layanan pelanggan yang tersebar luas seperti apa, Iya, Bu Kika? Pak. Jadi memang kita kan lagi bertransformasi ya Pak. Kita angkat dari B2B ya Pak ya. Nah, cuman memang kita sedang mendevelop dan kita improve dari B2B ke B2C. Memang kita sekarang lagi juga banyak turunan bisnis yang kita iniin. Memang untuk saat ini kita masih palu gada seperti itu. Jadi memang secara Sketcher kita fokus yang untuk memperluas bisnis kita di customer service-nya, memang CRM-nya juga itu Pak. Saya lihat ya, jadi begini. Artinya tower bersama itu selain expand, tadi ada 3 pilar. Memang rupanya sudah menyiapkan CRM-nya ini supaya kuat ya. Karena akan masuk B2C deh, saya sudah mulai melihat ini, sudah mulai masuk ke B2C. Dan memang konsekuensi dari B2C adalah yang tadi memperkuat memang di CRM. Itu experience. Ini nanti customer experience akan meningkat ke sana. Jadi perubahan juga customer experience dari B2B kemudian akan masuk ke B2C. Dan memang itu keniscayaan. Kombinasi antara B2B dan B2C. Memang itu sudah suatu keniscayaan. Karena tadi kan pilar utama memang mainnya itu adalah tower. Tapi kemudian aksesnya itu mau masuk di sana. Jadi saya lihat ini kelihatannya untuk mendukung transformasi digital Indonesia ini, tower bersama rupanya sudah melihat itu sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari strategi bisnis yang ada di tower bersama. Artinya inline ya. Betul. Kita support pembangunan yang ada di nasional. Iya, baik. Saya kira itu artinya sudah seimbang lah. Sehingga pada waktu kita meminta bahwa pengaturan regulasi dipercepat, ya pemerintah dan pihak stakeholder juga ekosistem melihat memang ada nilai tambah atau misalnya tidak kita sebut itu adalah insentif, sebab insentif kan tidak semata-mata selalu berbicara dikasih sekian rupiah, tetapi juga adalah pengaturan dalam regulasi yang sedemikian mendukung pengembangan bisnisnya. Kita Iya, jalan. ya saya kira itu bagian dari pembicaraan kita. Iya Pak. Ya, terima kasih sekali yang diundang. Sudah diundang dan saya jadi menangkap tadi. Karena saya titik tolaknya adalah tadi begitu kompleks perusahaan, begitu kompleks masalah di lapangan, tapi ternyata keluar dari B2B ke B2C dan kemudian didukung oleh CRM-nya. Saya kira demikian. Sampai jumpa lagi. Kami nanti akan minta waktu. Bila ada kesempatan lain, tentang SDM, bagaimana mengatur SDM? Ya, boleh. Bu Kika dan Pak Januar. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.